Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kembali berulah tukang bacot, senggol Arema dan Iwan Budianto. Ini pertanyaan Bung Towel terhadap kebijakan Shin Tae-yong. Mantan pemain Barcelona segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Vietnam, timnas Indonesia dalam bahaya. Pelatih Ajax tak terima usai dikalahkan klub yang diperkuat dua calon pemain timnas Indonesia. Media Vietnam, timnas Indonesia bukan lawan yang mudah diintimidasi. Mereka bermental kuat untuk saat ini. Fantastis Pak Ketum, timnas Indonesia cetak sejarah hingga juara SEA Games 2023. Erick Thohir akui belum puas usai setahun jadi ketum PSSI. Saya ingin lebih. Kembali berulah tukang bacot, senggol Arema dan Iwan Budianto. Ini pertanyaan Bung Towel terhadap kebijakan Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola Tommy Welly kembali mengungkapkan pertanyaannya terhadap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kali ini, yang menjadi sasaran pertanyaan Towel sapaan karib Tommy Welly adalah soal kebijakan pemanggilan pemain yang dilakukan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Towel mengaku sempat mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong yang memanggil M. Rafli jelang laga uji coba kontra Curaçao beberapa waktu lalu. Menurut mantan jurnalis olahraga tersebut, pemanggilan Rafli merupakan hal yang tak lazim. Ada satu pemain striker dari Arema, M. Rafli namanya. Ia nggak pernah main sebagai pemain inti. Ia banyak sebagai pemain cadangan di Arema. Towel mengaku bahwa pertanyaannya tersebut direspons Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini mengaku bahwa pemanggilan Rafli karena pemain tersebut sudah berkali-kali mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia sehingga sudah sangat mengerti kemauan pelatih. Kan kita semua tahu pemain timnas senior dipanggil by perform dia di kompetisi, tutur Towel. Kan itu yang dilakukan pelatih-pelatih timnas. Teorinya seperti itu. Nah, ini mengabaikan itu, sambungnya. Saya nggak menuduh. Saya hanya menyatakan bahwa ini adalah fakta yang menarik. Begitu Iwan Budianto Februari mundur dari PSSI, yang adalah mertua dari pemain itu sudah nggak dipanggil sama Shin Tae-yong sampai sekarang. Jadi, betul nggak kalimat dia bahwa pemain itu, dalam kurung, dipanggil karena sudah mengerti yang ia mau? Tanda tanya besar, tandasnya. Mantan pemain Barcelona segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Vietnam, timnas Indonesia dalam bahaya. Mantan pemain Barcelona segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Vietnam. Pemain yang dimaksud adalah pesepak bola asal Brasil, Hendrio Araujo. Menurut laporan Bongda, Hendrio Araujo bersama dua pesepak bola lain asal Brasil yang mentas di Liga Vietnam, Marlon Rangel dan Rafaelson tertarik memperkuat timnas Vietnam. Namun berhubung tidak memiliki darah Vietnam, nama-nama ini mesti menjalani proses naturalisasi. Jika ukurannya aturan di Indonesia, seorang pesepak bola asing yang ingin dinaturalisasi harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Andai aturan di Indonesia dan Vietnam sama, 3 nama di atas belum bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Vietnam dalam waktu dekat. Sebab ketiganya belum ada yang sampai 5 tahun tinggal di Vietnam. Marlon Rangel baru 1 tahun berada di negeri Paman Ho.
Rafaelson yang kini berusia 29 tahun, jadi yang paling lama berada di Vietnam. Ia sudah 4 tahun tinggal di Vietnam alias menunggu 1 tahun lagi. Kekuatan timnas Vietnam diprediksi bakal bertambah efek kehadiran 3 nama di atas. Karena itu timnas Indonesia yang rutin bertemu timnas Vietnam wajib memasang kewaspadaan tinggi. Pelatih Ajax tak terima usai dikalahkan klub yang diperkuat 2 calon pemain timnas Indonesia. Pelatih Ajax Amsterdam, John van Schip, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya usai dipermalukan SC Heerenveen. Pada kesempatan ini, Ajax dipaksa mengakui keunggulan sang tuan rumah. SC Heerenveen keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Menariknya, 2 calon pemain timnas Indonesia mendapatkan kesempatan bermain pada laga tersebut. 2 pemain yang dimaksud yakni Tom Haye dan Nathan Chu Aon. Tom Haye bermain penuh dan tampil cukup baik, sedangkan Nathan baru dimasukkan pada menit ke-89. Sementara itu, rasa kecewa tak bisa disembunyikan pelatih Ajax, John van Schip, setelah laga. Pelatih berusia 60 tahun itu lalu meminta kepada anak asuhnya untuk segera berbenah. Kami tidak bisa mengeluh, kami hanya harus berbuat lebih baik. Kami hanya tidak berada dalam kondisi terbaik. Dan tentu saja hal ini tidak dapat diterima. Hari libur, kami perlu membenahi diri. Kami harus menunjukkan kepada orang-orang siapa kami sebenarnya, kata John van Schip. Media Vietnam timnas Indonesia bukan lawan yang mudah diintimidasi. Mereka bermental kuat untuk saat ini. Media Vietnam lagi-lagi menuliskan tentang timnas Indonesia. Dalam laporannya, media Vietnam itu memprediksi jika The Golden Stars bakal mengalami kesulitan menghadapi timnas Indonesia. Laga ketiga fase grup F dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024. Mengacu pada rekor pertemuan terakhir itu, media Vietnam lantas memberikan judul tantangan tim Vietnam 2024 kembali ke peringkat 1 Asia Tenggara, impikan Piala Dunia ogah meremehkan timnas Indonesia. Indonesia bukan lagi lawan yang mudah diintimidasi saat menghadapi tim Vietnam. Lawannya sudah mengalami kemajuan, sedangkan tim Vietnam sedang dalam masa sulit di bawah asuhan pelatih Trosier. Imbuh pernyataan Sohaven. Kalah dari Indonesia di Piala Asia 2023 jadi sinyal peringatan kesulitan untuk 2 pertandingan Maret mendatang, tulisnya lagi. Kekalahan dari Indonesia di Piala Asia 2023 menyebabkan pelatih Trosier menghadapi banyak tekanan. Bahkan jika Vietnam tidak bisa membalaskan dendamnya kepada Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih asal Perancis itu berisiko dipecat. Fantastis Pak Ketum, Timnas Indonesia cetak sejarah hingga juara SEA Games 2023. Erick Thohir akui belum puas usai setahun jadi ketum PSSI. Saya ingin lebih, merasa belum puas dengan prestasi yang dicetak Timnas Indonesia baik usia muda maupun senior. Hampir setahun Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI tepat pada Senin (12 Februari 2024).
Setelah hampir setahun menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI, Erick Thohir pun melihat perjuangan timnas Indonesia baik kelompok usia maupun senior. Selain itu, dalam unggahan Instagram pribadinya, Erick juga memperlihatkan timnas Indonesia yang tampil melawan juara Piala Dunia 2022 yakni Argentina. Tentu saja perjuangan timnas Indonesia yang lolos ke Piala Asia U23 2024 hingga berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang terbaru. Erick Thohir memperlihatkan kilas balik tim merah putih selama setahun kepemimpinannya. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa setelah setahun resmi menjadi ketum PSSI memang ada prestasi yang membanggakan. Namun, Erick mengaku bahwa ini baru permulaan dan timnas Indonesia harus bisa lebih berprestasi lagi ke depannya. Dalam pernyataannya, Erick seperti menyatakan belum puas dengan hasil yang diraih timnas Indonesia. Pasalnya, ia berharap sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Ini baru awal. Semoga sepak bola kita semakin maju dan berprestasi, ujarnya.